Keluarga Yakub kembali kelaparan. Yakub pun berkata kepada anak-anaknya, Pergilah membeli sedikit bahan makanan untuk kita. namun saudara-saudara Yusuf berkata, Kami tidak bisa pergi kecuali ayah mengizinkan Benyamin ikut bersama kami. Bapak Yakub berkata, Kenapa juga kalian memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu di rumah? jawab saudara-saudara itu. Karena dia telah bertanya apakah kami masih punya ayah dan adik. Kemudian Yehuda, salah satu dari saudara-saudara itu, berkata kepada ayahnya, Ayah, serahkanlah Benyamin kepadaku. Aku yang akan menjadi penanggungnya. penanggung adalah istilah yang bagus. Yesus menjadi penanggung bagimu, artinya dia akan menggantikan tempatmu. Dia ingin menanggung hukuman yang pantas kamu terima akibat dosa-dosamu. Seperti itulah yang dijanjikan Yehuda kepada ayahnya. Apapun yang terjadi kepada Benyamin akan terjadi kepadaku. Aku pasti membawa dia kembali. Kalau tidak, aku yang akan bersalah seumur hidup. Setelah itu Bapak Yakub berkata, Baiklah, biarlah itu terjadi. Bawalah beberapa hadiah untuk orang Mesir itu. Bawalah rempah-rempah dan madu, juga buah kemiri dan buah badam. Bawa juga uang 2 kali lipat banyaknya. Selain itu, bawa uang yang sudah dikembalikan ke dalam karung-karungmu. Bawalah semuanya. Aku berharap Allah membuat orang Mesir itu berbelas kasihan kepada kalian. saudara-saudara Yusuf tiba di Mesir. Yusuf menyuruh para pelayannya membawa orang-orang itu ke rumahnya sendiri. Saudara-saudara itu pun ketakutan. Mereka berkata satu sama lain, Ini pasti gara-gara uang itu. Sekarang kita akan dihukum. kata mereka kepada orang di depan pintu rumah Yusuf, Tuan, kami kemari hanya untuk membeli bahan makanan. Tapi dalam perjalanan pulang, kami menemukan uang kami di dalam karung-karung kami. Sekarang kami sudah membawanya kembali. Ini jumlah uang kami 2 kali lipat. Kami hanya ingin membeli bahan makanan. orang di pintu tadi berkata, Tenang saja, jangan khawatir. Uangmu yang dulu itu sudah aku terima. Uang yang di karungmu pastilah pemberian Allahmu. dia mengurus saudara-saudara Yusuf sampai Yusuf kembali. Dia juga membawa Simeon bersamanya. Sore harinya Yusuf pulang. Saudara-saudaranya bersujud kepada Yusuf. Mereka lalu memberikan hadiah-hadiah itu kepadanya. Dengan ramah Yusuf menanyakan keadaan ayah dan keluarga mereka. Sesudah itu dia bertanya, Inikah adik bungsumu? saat melihat adik bungsunya, Yusuf sangat terharu sehingga ingin menangis. Dia segera masuk ke kamar lain. Setelah itu, dia mencuci muka dan kembali kepada mereka. Yusuf berkata kepada para pelayannya, Hidangkanlah makanan. saudara-saudara itu terkejut. Mereka semua mendapatkan tempat duduk sesuai urutan yang tepat, mulai dari yang sulung, yang kedua, dan seterusnya. Yang terakhir adalah Benyamin. Dia mendapat makanan 5 kali lebih banyak daripada yang lain. Mereka tidak tahu bahwa Yusuf sedang menguji mereka untuk melihat apakah mereka masih suka iri hati seperti dulu
ketika Yusuf mendapat jubah istimewa dari ayahnya. Masih ingatkah kamu kejadian itu? Apa yang sedang terjadi di sini di lumbung gandum? Para pelayan Yusuf melakukan tepat seperti yang diperintahkan Yusuf kepada mereka. Mereka memasukkan gandum ke dalam karung-karung saudaranya, juga uang itu. Di salah satu karung, yaitu karung Benyamin, mereka menyembunyikan piala perak Yusuf. Kenapa? Lagi-lagi, ini adalah ujian yang diberikan Yusuf untuk melihat reaksi saudara-saudaranya. Keesokan paginya, saudara-saudara itu pulang. Mereka sangat lega. Segala sesuatu berjalan dengan baik. Bagaimana menurutmu? Apakah mereka akan berterima kasih kepada Tuhan atas semua berkat yang sudah mereka terima? Akankah segalanya berjalan dengan baik? Mereka belum tahu apa-apa tentang piala di dalam karung Benyamin.